Jadi Lancet sama Ducati, sama Nokia ini, Nokia anak Ducati. Itu seperti yin sama yang. Iya. Yang Lancetnya yin, yang itunya yang. Jadi halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yohanel Baron di channel Merpati Baron Official. Teman-teman, saya ada di daerah Majenang di Kabupaten Cilacap, perbatasan Jawa Tengah. Saya ada di kandangnya Pak Dr. Sugianto. Ya, mungkin teman-teman yang main merpati bebasan masih agak-agak nggak ngerti nih, tapi kalau yang main mejaan pasti tahu Dr. Sugianto dari Majenang. Ya, di sini banyak sekali truk walet ya, ada sapu anginnya juga dan ada kombinasi QQ-nya juga. Nah, di sini ada salah satu keturunan walet sapu angin yang tenar di sini, namanya Bancet ya. Bancet itu berhasil meraih juara 1 Liga Majenang. Ya, ini saya udah ditunggu di dalam, ini kandangnya di dalam. Kita langsung aja menuju dan menemui Pak Dokter. Kita lihat, saya juga penasaran seperti apa burungnya. Ya. Hei, kamera. Ya, halo Pak Dokter. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik. Hujan-hujan ini kok. Iya. Sekalian habis dari Pangandaran pulang mampir ke sini. Iya, iya. Ini kebetulan tak bikin konten. Ya. Jadi ada waktu itu yang komentar, "Oh, sekali-kali bikin konten di tempatnya Pak Dokter Majenang." Wah, ya kebenaran berarti. Iya, iya. Terus di sini kan ada juga yang keturunan sapu angin yang Betul. juara ya, Ya. yang juara 1 Liga ya, Juara 1 Liga tahun 2019. Yang namanya Bancet. Bancet ya, Bancet itu anak dari petir. anak dari petir. Nah, petirnya itu anak dari angin hitam yang silangan dari walet dengan betina Tritis anak Jupiter. Ya. Angin hitamnya punya Koiri HR1. Iya. Disilang dengan betina anak sapu angin yang dari Koiri. Ya. Warnanya pelontang Labu. ada zebrus ya. Iya. Cuman Nah, openingnya itu saya lupa. angin hitam ya. Angin hitam saya di ternakan saya itu basicnya juga memakai walet. Itu adiknya angin hitam. Adik ini. Ya, dapat langsung dari Koiri. Jadi Betinanya ya, ya, ya. betina. Jadi kakak adik kandung itu. Warnanya hitam. Cuma memang kombinasinya tak bikin yang terbaru, kombinasi yang paling hebat yang banyak juara nasionalnya itu walet ketemu sama Hannibal, ketemu sama sapu angin. Nah, ini Oh, 3 macam. kalau walet sama sapu angin tok itu cc-nya nggak dapat. Walet sama Hannibal tok dapat lumayan, bisa juara kelasnya dan bisa juara 1. Nah, begitu Hannibal ketemu walet ketemu sapu angin, nah ini Dioplos gitu. banyak keluar juara mobil ini. Sampai koirinya itu gimana, terawalnya bisa dibikin kencengnya gitu. Caranya gimana? Ini Bancetnya kok. Angin hitamnya masih ada? Angin hitamnya sudah meninggal. Oh, udah mati ya, sama sih. Iya. Ini Ya. Cuma ringnya memang jelita. Waktu itu petirnya diternak di tempatnya konyanya. Tempat jelita. ini Bancetnya nih. Ini Bancetnya. Nih teman-teman nih, ada yang pengen tahu Bancet, berarti terkenal ini ya. Ya, pas teman. Oh, ini matanya kayak waletnya ya. Tasem ya. Patungnya juga ke walet. Ada jembrong-jembrongnya kan nih? Oh, ada tetap, ini jembrongnya ke saya ya. Tapi nggak Ini, kali. ini tetap ada kaos kakinya. Namanya Bancet karena dulu waktu kecil, dulunya Pak kecil. Tapi segini nggak kecil loh. Setelah ngembang mungkin ya. Sudah berapa?
Jadi saya sendiri heran sama terahnya Walet. Pernah saya telepon sama koirinya, kok mau masuk kolong aja susah. Pik berapa koyun? Pik bulu 2, udah latih aja. Cokoknya nanti penjawat panjang dilombain juara. Bener loh, langsung juara berturut-turut. Waktu itu Megasona tuh, Megasona terus Pancasona, itu pesona Walet tuh. Dan keturunannya Megasona pun, Megasona Walet itu banyak sekali yang juara. Terus Pancasona ketemu Walet sampai ujung-ujungnya ditemuin sama Pluto, dikawinkan lagi sama Mumbai, burungnya Kombing itu, yang itu ya. Mumbai Pluto itu ya hokinya Kombing ya, dia nemu golden pair. Itu ya. Ya. Golden pair itu ya, yang saya nyatakan golden pair, bener, saya ngejudge dia ini sebagai golden pair. Memang anaknya itu kan pada juara kan, itu kan sesuatu hal yang langka kan. Jadi ya apa? Kita peternak nggak apa-apa sih, saling ini ya, saling bantu biar Kombing juga jualannya kan juga bagus. Ini budget. Ya ini salangannya selera saya. Ini mulur ya tuannya ya. Jualannya mulur. Cuma tiganya cuma narotok ya. Celep. Ya celep aja nggak buk, tapi center ya. Iya, Jadi center. atasnya lurus. Jongkok. Buka sayap gitu. Iya, buka sayap gini jongkok ya. Jongkok. Ya plak gitu. Jadi nggak ngambang, tapi center. Jadi ada kebahagiaan dari ragulnya juga. Ibunya ini kan anak dari Jarum Black. Jarum Black itu silangan dari ragul dengan ketemu betina Walet lagi kok. Ragul Ini ketemu betina Walet keluar Jarum Black. Nah, Jarum Black disilang dengan betina adik Master Kid Junior yang di Setia Family. Nah, itu silangannya Master Kid Junior sendiri, anak dari Master Kid disilang dengan betina anak bonek. Boneknya anak Walet. Boneknya juga Walet. Boneknya pernah di saya juga ya waktu itu ya. Ya, itu. Ini kalau 3/4 juga masih dapat. Masih bisa, asal nggak terlalu parah banget di bawah itu. Tapi asal dia deket tali gini, masih bisa lompat ya. Masih bisa. Asal jangan terlalu pendek ya. Kalau di bawah 2 ruas itu ya nggak bisa. Ya itu nggak bisa jeblay. Bukan subscribe. Memang caranya Walet itu memang bukan jeblay ya, memang murni tinggian. Terus nih, ini satu teman-teman yang menarik dari darah Walet. Kenapa saya suka banget pakai darah Walet? Terutama Hannibal itu harus kemasukan darah Walet. Karena darahan Walet itu karakter pemimpinnya hebat sekali. Terus dia itu bisa membuat jalur yang terbagus dari keturunannya. Jadi lapangan seperti apa dia pasti jalurnya itu dia bikin yang enak buat dia itu loh. Iya. Ini pancet masih sehat 2019 ke sini. Ini berarti umurnya paling baru sekitar 6 tahunan ya? Ya, sekitar 5 tahun. Ini larnya gede-gede tapi bukan yang klasik, bukan yang berat. Larnya tetap lentur. Jadi anak sapu anginnya dulu itu sapu angin ketemu anak Jenderal almarhum Pak Wibisono, Jenderal ABC. Itu dari terah Glempang itu. Itu kan Mbak Iri bilang pengennya karena angin hitamnya anteng sekali, jadi sama kok dianya kan tanya ke Koyun pengennya yang dari jauh ada mulai mapan gitu, makanya udah pakai sapu angin aja kan. Jadi dimasukin pas langsung tuker-tukeran itu ujungnya. Mau minta sama-sama nggak enak akhirnya. barter ya. Barter. Ini salangannya edan. Ini lagi di cross sama apa? Ini lagi giring nggak? Lagi giring, di crossnya dengan betina kakak black ball ini kok. Black ballnya Acitif. Itu kebetulan saya nggak tahu Pak Haji Icang boleh kasih pinjam. Nih. Betina kakak black ball ring Aci 37-nya. Kandang pasti. Ini anaknya udah ada yang dapat lagi.
Ini Pasti sih udah sih anak apa cucu. oh sudah sampai cicit. Nah, ini kuat sekali memang. Jadi ini kombinasinya ya yang saya tahu ya, berarti ada sapu angin walet ya. Waletnya juga lain breed. Nanti tinggal masukin Hannibal biar boom. Lebih sedur ya kok. Iya. Itu dikasih pinjam kakak Black Ball dari Pak Haji Icang Tasikmalaya. Ini sama ada walet juga. Saya nggak tahu, kayaknya sih mungkin nggak ada ya. Cuma Pak Haji Icang katanya ini ternakan dia, crossingnya apa ada di YouTube-nya yang lebih merpati. Oh, ada di lebih merpati. Ini kenceng sih, keras sih bawahnya sih. Black Ball mungkin pernah dengar tuh ya. Yang punya Haji Icang kan dia kemarin ring PMTI-nya kayaknya keempat atau kelima ya, poin tertingginya. Nyari. Hampir Oh, ininya mewah. Iya, bawahnya pasti kenceng sih. Ini mewah banget deh. Ya, lenturnya bukan cuma di ujung tapi sampai ke sini. masuk nggak poin? Masuk ini. Nah, justru jangan ditemuin sama tipe seperti itu lagi. Nanti di 3/4-nya makin kurang. Ya. Ya, Kalau yang ini lebih ke 3/4. Ini lebih ke 3/4. tiganya kayak lebih. Ya, liganya lebih boom. Nah, atasnya aman tali. Cuma atasnya nggak model mulur kayak gini Ya, ya. kayaknya ada goyang dikit ya. Iya. Atasnya anteng tok. Ya, Nah, masuk tali ke bawah baru baru boom. jedor. Ya kayak Black Ball ya. Ya memang harus ditemuin sama yang tipe kayak gini. Nanti ngambilnya tetap yang lebih lentur dari ini. Bulunya ke situ, tapi dadanya ke sini. Salangannya ke situ ya. Nanti itu jackpotnya. Ini Nokia kok. Yang juara anak udah ada yang juara. Anak Banset sudah waktu itu ada beberapa ya. Terus di sini ada intermezzo itu ya Gus ya, pernah dapat. Terus antik itu anak Banset dengan betina itu saya lain breed lagi kok. Bansetnya saya ketemukan dengan betina anak Jarum Black, cuma Jarum Blacknya sudah crossing dengan darah Neko Andre Pak, ya. Ini intermezzo. Ini anaknya Banset berarti. Anak Banset dengan atau itu pakai betina kedua. Yes. Jembrongnya masih ngikut nggak nih? Masih dikit. Jembrongnya masih ngikut terus, dikit. Pak, terus. Ada terus ya memang. Ya. Jembrong itu dominan sih. Yang kayak gini ketemu yang kayak gini juga nanti tahu-tahu bisa keluar jembrong lebat. Oh iya, memang ada yang ke bawah itu mulai keluar. Ya, kode nikotin Pak. Tapi titip di sini. Oh ini titip di sini. Iya. Waktu dibeli waktu masih PI. Nah itu pakai yang anak Banset lagi. Ini intermezzo, ini Mentos. Ini betina ibunya ini anak Nokia. Nokia mana? Ini Nokia-nya ini kan. Ini juga silangan dari Ducati anak. Oh, Ducati anak Jupiter. Iya. Dicross dengan betina anak angin hitam Ragul Alet. Oh, Jadi keluarnya Nokia ini. Nah ini ibunya ini anak ini, bapaknya pakai Banset. ini tadi apa anak Banset lagi ini? Anak Banset dengan betina anak Nokia. Saya kalau lebih senang ini ya. Sama yang tadi. Iya. Atasnya lebih licin ya ini. Ya lebih, maksudnya lebih anteng ya. Lebih anteng, lebih stabil. Katanya sih cukup diem. Lebih stabil ini capitnya di atas. Ya. Tiganya sih jedor itu cuma Ya. aman ini. Iya. Obat meja lebih safety. Ini aman tali, capitnya di atas pasti lebih aman tali. Jadi teman-teman yang buat mejaan nih ada tips kalau yang ternak itu capitnya usahakan letaknya di atas nih. Ada yang minta digambarin cuma nggak ada papan tulisnya. Ini pokoknya capitnya makin nempel ke sini, ke atas sini. Jadi dia nggak di bawah. Itu digeber itu walaupun private jarak jauh itu masih aman. Jadi masih jalan terus. Ibunya yang terlampik hitam Gus di situ Gus. Yang bawahnya black bule A itu. Dodonya agak kelabu itu. Ini Nokia-nya. Ini muka-mukanya mirip angin hitam.
bentuk mukanya. Iya, salangannya bagus-bagus. Nih, ototnya kayak derai. Nah, ini ototnya kayak gini dipertahankan. Ini Nokia-nya. Itu Nokia. Ini Nokia-nya sendiri. Ini Nokia berarti anakan sendiri. Anakan sendiri kok. Waktu itu Ducati-nya kan sempat di ternak di saya, dipinjemin sama Pak Apung kan. Oh. Nah waktu itu saya bilang Pak Apung, coba saya crossing sama darah angin hitam. Pas saya cross keluar telur, pas diambil telur 2 atau 1 jadi Nokia. Oh. Kalau si siapa Ducati itu kan anak Jupiter langsung. Iya, anak Jupiter langsung dengan petita anak Walet Walet Sigma. Nah, Walet Sigma. Iya. Jadi beda ya memang Beda tipenya. ya, Koyun kan lebih suka Kalau Ducati kan dari Jupiternya iya, jangan ngomongin kan. Enggak, saya mau anak Walet, tapi Walet sama Jupiter jangan kebalik. Jangan Jupiter ketemu anak Walet, nanti berbeda lagi. Kalau Ducati itu kan memang cc bawahnya lumayan heboh ya. Iya. Cc bawah. Cuma atasnya saya suka stud atas dulu waktu saya main jarak lepasan di 1200, 1400 itu memang ya los atas lebih butuh. Cuma track sekarang 800. 800 saya kembali lagi cari yang kayak model kayak Ducati itu. Cuma mejaan lama-lama juga tambah pendek juga kan ya. Tambah pendek kok. Karena jumlah peserta yang makin banyak. Iya. Makanya masih diatur di 1000 sampai segitu kan. 800 kemarin di Pangandaran, katanya Pangandaran kemarin 900-an. Ini Nokia. Nokia ini berarti anaknya Ducati ya. Cucu Jupiter, anak Ducati, Ducati disilang dengan betina anak angin hitam Ragul Walet. Iya, berarti ini anak Ducatinya kan? Ya, anak Ducatinya. Udah barang langka ya? Ya, Ducatinya udah nggak ada kan? Masih, tapi udah mati atau ya di tempat Koyun, coba sudah nggak produksi ini. Ducati kan yang gembet lampe kan bener. Gembet lampe. Ini jadi masih darahan legend Jupiter dari Brebes, dari Mangsawar nih. Jadi Mangsawar itu dari Grinting, itu dia nyiptain burung-burung spektakuler zaman dulu. Jupiter, Arjun, terus satu lagi sapu jagat ada di saya, itu yang cikal bakalnya sapu angin. Terus QQ-nya saya. Oh, QQ-nya Koyun. Berarti selampik. Jadi ini masih burung legend semua ini, yang ketip tembus semua sampai bawah, jedor semua. Yang cucu Jupiter. Ini ditemuin sama apa? Tapi ini cucu Jupiter masih ada ngendelongnya nggak? Kayaknya nggak ya? Nggak ada kok. Nggak ada ngendelongnya ya. Cuma Jupiter itu zaman dulu itu buat atraksi. Terbangnya ketinggalan karena dia ini banget deh. Satu itu, yang kedua ada kelemahannya suka di Ducatinya ada ngerolnya 2-3 kali ya. Tapi selesai kalau dicampur sama Walet selesai. Walet itu satu giringan mau ngamen kemana-mana itu edan, itu luar biasa. Udah ya. Burung paling cerdas itu. Ini sendiri udah prestasi. Udah beberapa kali prestasi. buat. Anakannya Si ini Nokia. dari jantannya stabil-stabil semua. Nah, dari betinanya rata-rata juga bikin stabil. Itu salah satu anak betinanya yang saya cross sama Bancet, keluar yang gambir tadi itu kok, keluar mentos tadi itu. Oh, jadi anak betinanya Nokia ditemuin sama Bancet. Keluar gambir tadi. Oh iya. Ya akhirnya memang los atasnya lebih bagus dari Nokia-nya ya. Ya, dapatnya dari. Nah ini crossingnya juga ibunya ini dari silangan Meteor Putih, seatnya Titanicnya Ko Andre, disilang dengan betina, crossingannya apa? Anak dari
Master Kid Juniornya juga. Oh. Dari Master Kid Junior, adik Master Kid Junior. Bolak-balik sih saya. Boneknya sekarang ada di Talindo ya? Bonek ada di Talindo ya. Iya, bonek. Ada di Talindo. Oh, yang pernah di saya itu Wedus Gembel ya? Wedus ya. Wedus Gembel. Sekarang ada di waktu itu di Kokiki ya. Kiki. Ini mirip sama betina walet yang di saya loh. Badannya kok. Iya. Mungkin buluannya sama. Cuma bulunya yang ini lebih kering, lebih kasar. Ini betina anak laki ya. Nah, saya waktu dengan banset yang hitam itu tadi kok intermezzo, saya keluar betinanya jadi aneh kok ini. Anehnya apa? Saya pakai betina 8 ataupun 9 malah dengan jantan yang berbeda kok. Itu keluarnya anak tipe jantannya semua. Jadi gimana? Ini Bukan, jadi betina anak banset yang tetesan kedua, saudaranya dari intermezzo tadi yang hitam. Itu kan ada beberapa anak betinanya, saya banyak. Iya. Ada 9 apa 10 lah. Itu saya jodohkan dengan jantan. Saya ambil dari Pangandaran. Saya punya pastoronnya Kosansan yang bomber, darahan bomber. Itu keluar anaknya kok. Itu hampir rata-rata kayak bapaknya sudah karakternya. udah Kayak dominan. cetak. Iya. Oh, cetak. Mirip cetak. Posesif ya? Ya, Jadi Aneh sekali. anaknya banset cewek, mau dijodohin sama apa aja, cetak malah. malah cetak karakter bapaknya. Saya sampai pertamanya nggak sadar kok. Saya Oh, jodohin, resepsi. contoh, saya jodohin dengan jantan dari Pangandaran. Saya pikir kan ini burung aman, terus safety, oke-nya dapat. Cuma kurang sese apa segala macam gitu loh. Saya jodohkan lah keluar anaknya pertama, pertama di sarung itu ujungnya doang kok, apa cuma kiwir-kiwir gini, wik gitu. Lah saya, anak korban kok nggak ada yang gitu. Saya telepon sana, Mas ini maaf bukan lagi mau ngenyek atau gimana. Ini kok anakan dari jantan yang dari jenengan kok itu. Oh dokter jangan kaget. Burung saya, anakan saya pertama begitu. Nanti kalau udah malah bagus memang. nanti kalau udah 500 meter, kalau nggak keluar spraynya buang aja, dok. Yang keluar spraynya dipakai. Betul. Iya. Nah, terus yang di tempatnya Mekar dijodohkan dengan QQ, anak QQ yang baru dibeli Panghegar itu. Iya, Nah itu ya keluar CC-nya, karakternya udah mirip seperti QQ-nya itu. Nah dijodohkan dengan granit, dengan granit yang CC-nya loss-nya apa segala kurang dari anak QQ-nya ya keluar anak-anaknya sudah seperti granitnya itu. Lah di crossing lagi dengan kalsium yang katanya waktu awal mudanya itu masih ada sensitifnya. Ya anaknya di awalan ya ada sensitifnya juga. Nah saya jodohin dengan pastron yang dari Kosansan itu kan tipenya burung gudeg lah istilahnya. Iya, Geber tinggi. jauh maunya jam 12. Iya. Ya anaknya begitu kok. CC-nya seperti pastronnya. Enak kalau punya burung itu. Nah ini teman-teman nih, kalau yang biasanya ada salah kaprah. Jadi kalau orang-orang zaman dulu ya itu suka bilang ini betina cetak, ini betina cetak. Saya bilang kalau betina cetak warna itu banyak sekali. Cetak Tapi kalau karakter untuk ini. cetak karakter itu yang langka, nah ada di sini. Ini cetak karakter. Nah, Dan itu saya beli darah Zena dari darah Arya, mungkin Pak Yul pernah dengar yang Arya tahu, Arya. Ya, Arya itu kan papanya Zena. Saya beli dari Mas Bayin. Anaknya saya latih, oh karakternya begitu. Saya pikir dalam hati saya pengen tak tambahin kencengnya, losnya dengan banset segala macam. Saya jodohkan, wah anaknya ya sepapahnya gue. nah, nanti coba nanti. Aku jadi penasaran. Nanti kalau ditemuin Kaisar, kayak Kaisar nih. Ada beberapa betina yang sudah saya kumpulin ini. Oh betina ini karena dulu sama jantan itu gini, sama jantan. Nah ini lagi saya buktikan. Saya kan punya Nokia, saya jodohkan dengan betina yang pernah cetak dengan anak QQ itu. Keluarnya mirip darahan yang anak QQ-nya itu. Saya lagi crossing keluar itu bus yang anak Nokia itu. Nah ini saya dengar dari ceritanya aja ya. Jadi ya ini Pak Dokter real breeder karena apa? Mencoba dan mengamati. Jadi teman-teman yang pengen bisa ternak ya harus seperti ini. Bayangkan 8 apa 9 betina itu ya. Dicoba semua, keluar anak, diperhatiin semua karakternya. Jadi
beliau bisa tahu sampai ini karakternya ikut bapaknya semua. Jadi itu, nah itu salah satu program ternak yang apa? Yang terdata dengan baik ya. Jadi ada pembuktian, ada evaluasi ya. Jadi ada planning ke depannya nanti akan seperti apa ya kan? Karena ada pembuktian, ada evaluasi, jadi kita bisa mempunyai planning untuk berikutnya. Tapi kalau nggak ada pembuktian, nggak ada evaluasi, nggak ada koreksi, jadi kita nggak tahu apa yang harus kita buat nanti kan. Nah ini kalau udah tahu kayak gini, kuncinya udah gini, udah merem. Tapi kalau udah kayak gini, pasti kecanduan, bener nggak? Iya, pengennya nyoba Nah, terus dari terbatasnya juga Saya kecanduan sampai 3 kandang. itu saya batasinya di kandangnya. Sekarang udah lah nggak bikin kandang lagi lah. Kalau diturutin terus bisa 4-5 kandang. Iya. Soalnya jagung saya itu 1 bulan 1,5 tahun. Aduh, Ini Nokia ketemu betina anak bancet yang saya bilang cetak. Nah, cuma ini baru dilatih. Nokia ketemu anak bancet. Yang cetak. Anak bancetnya yang kelabu silver. Padahal, nah yang bancet ketemu anak Nokia mana? Bancet ketemu anak Nokia itu tadi yang Oh, yang telamping hitam, itu tuh. hitam lampik. Nah, ini Yang cetak yang itu, yang keluarga cetak. Yang cetak yang ini tuh, yang kelabu silver mata asam. Bentar ya. Apalkan itu? Berarti yang keluarga yang cetak itu yang 9 ekor itu anaknya. Bancet dengan betina anak jarum black. Oh, dari Betina bancet sudah dengan black ball ini sudah 5 betina. Dengan betina pertama waktu itu dengan anak ragul, yang kedua dengan anak jarum black. Nah, itu ya dengan anak jarum black itu saya yang ternak cukup banyak dan anak jantannya lumayan rata. Lah betinanya saya pikir mau ngikut ke jantannya supaya nambah cc karena anak jantannya kan karakternya begitu. Iya. Lah saya jodoh-jodohkan terus saya pilih badannya. Lah kok hasil anaknya koyo lanangannya kabeh sing bapaknya semua. Jadi sesenya segala ikut ke bapaknya. Sudah semua kok karakter terbangnya mubeng-mubengnya. Jadi kelemahannya juga Nggak nambahin atau ngurangin cc? tidak. Jadi nggak nambahin, Aneh, nggak ngurangin. itu langka. Biasanya kan kalau ternak secara genetik kan biasanya kan 50-50 ya. Iya, Secara di atas kertas. mestinya ya. Tapi dalam prakteknya bisa meleset ke 30-70, ada 70-30. Kemarin saya bikin konten untuk ternak. Jadi seberapa besar betina membawa pengaruh ke anaknya. Ya, itu saya namakan teori awam atau teori kasarnya teori bodoh ya. 30-70 biasanya. Ah, jadi 70% kecepatan misal ambil 10 anak. Yang 7 ini kecepatan ikut si ibu ya. 30% ikut ke jantan. Tapi kalau karakter kebalik. Kalau karakter itu 70% ikut ke bapak. 30% ikut ke ibu. Memang, nah, betul nggak Pak Dokter jalanin seperti itu? Yang burung mutus, saya punya yang jantannya mutus, saya rating anaknya rata-rata hampir ya 70% rata Ya. mutusnya. Tapi kalau yang bapaknya budek di gelepeng nggak mutus-mutus, ya anaknya kebanyakan 70%. Ya, cuma itu kan makanya Pak Dokter nemuin yang bisa hampir 100% lah ya dikatakan. Ya memang ada tingkat melesetnya. Cuma ini bahaya kalau didengar teman-teman secara nggak dipikir dulu ya. Jadi tetap teman-teman gunakan teori pemasangan secara gen dan fenotipnya tetap. Jadi untuk bisa digunakan untuk menambah cc dari jantannya, bisa untuk memasukkan karakter betina dari ibunya itu tetap bisa ya. Nah, ini sudah pernah bikin cetak dengan darah kiu-kiu. Lalu saya cobakan dengan Nokia karena Nokia memang susah banget dijodohin dengan betina warna apa gitu loh. Jadi kebetulan milih senangnya dia. warna yang silver ini. Dan ini saya terus keluar itu. Oh, ini anaknya itu. Ya, dengan Nokia Oh, ini laki. laki. Tak kira cewek ini. Cuma patuknya tetap patuk walet loh. Iya. Cuma belum tahu ini karakter yang dengan saya lagi pengennya karena kok begitu jadi saya pikir coba Bok Nokia nanti kenapa Nanti coba. Ini nanti jadinya seperti apa? Coba Ya. tak prediksi. Ini kalau lihat dari ini biar teman-teman dengerin sekalian. Ini capitnya saya bilang di atas.
Jadi dia aman tali. Di Priwit Geber itu masih jalan sedikit, nggak banyak sih, nggak terlalu budek istilahnya. Jadi jalan santai, cuma dia tetap ada makin kuncinya. Tuh. Terus kalau ketepatan betina mah pasti ya, wah sekali. Terus di bawahnya dia tipe jongkok neken keras ini. Iya. Atasnya juga kenceng, di duanya kenceng. Kalau di satunya dia aman tali. Iya, aman tali. Ya buat mejaan, buat keripik, ya ini tipe idaman. Ini kayak Valentine saya juga kayak gitu. Modelnya. Model-modelnya. Ini mewah ini, salon mewah ini. Dikasih nama siapa? Dulu kok. Nah, nanti itu Ini bakal punya, nongol. yang saya bilang grembetnya ini yang betina-betinanya aneh, bisa bikin cetak-cetak gitu. Ini Bandset ketemu anak jarum black. Saya ibunya ini sudah nggak ada. walet banget ya. Ini sepasang keluarnya betina semua kok. Oh, Yang sebelahnya pun sudah saya jodohkan dengan jantan lain pun juga gitu lagi. Aneh. berarti ini ketemu sama jarum black ya? Jarum black. Ibunya Bandset kan anak jarum black dengan betina Mas Krikit Junior kok. Nah, Bandset itu waktu itu kan jodohnya maunya hitam selap. Nah, saya ada betina hitam selap yang anak jarum black. Badannya lebih kekar, lebih Berarti ditemuin sama bibinya sama sendiri ya? bibinya tapi beda ibu. Oh, Beda ibu. bibi tiri sama bibi tiri. Jadinya seperti ini. Jadi ke line breednya ke jarum black. Lebih ke arah jarum black. Ini dengar-dengar saya juga pengen nih akhirnya kayak gini. Itu cetak kok ya. Aneh itu. Semua tadinya juga cetak. Rata-rata kok saya sudah 8-9 betina ini tak jodohnya. Cuma kan memang yang sudah ini belum tak jodohnya, saya pikir lah burung mana lagi apa dia mau nggak nambahin karakter yang ini jadi ngikut karakter papahnya. Saya bilang waktu itu ada beberapa pelanggan yang kepengen anak Bandset. Pas waktu zamannya ini saya bilang, Mas, bukan saya mau gimana, saya bilang jenengan sudah punya burung yang super istimewa belum? Kalau cuma mau buat crossing nanti pengalamanku tuh ini gitu loh. Karena ini cuma cetak gitu. Saya bilang. Ya. Nah itu jadi kelemahannya burung cetak, burung resesif ya bahasa ilmiahnya. Jadi si peternaknya ini harus yakin punya jantan yang super dengan karakter yang memang kesukaan dia, yang diinginkan, yang sesuai dengan permainan ya. Jadi kalau nggak punya burung yang juara atau burung yang nggak tahu, jadi pakai betina cetak itu percuma. Nanti kalau punya jantan yang size-nya pas-pasan, ya nanti keluar anaknya juga size-nya pas-pasan. Itu. Jadi teman-teman yang masih uji coba, saran saya jangan pakai betina cetak dulu deh. Jadi mendingan pakai betina yang wajar. Jadi bisa ngambil kombinasi gitu loh. Cuma ini seberapa kuat ya, kalau ini dikatakan cetak atau resesif, seberapa kuat dia bisa ngelawan dominasi yang ada di Baron ya, karena line breednya kental sekali, apalagi super breed. Nah super breed. itu Nanti dia resesif secara gen ya. Tapi yang di saya dominan secara gen. Nah, tinggal menang mas. ya kuatnya kemana. Tapi ya kalau ditemuin kaisar ya nanti keluar kayak kaisar semua enak ya. Nggak tahu kok. Ada rampok ya, ada Ya itu. bajak laut. Cuma kan saya nggak berani sumber apa pasti gitu kan. Cuma yang pengalaman saya crossing dengan jantan begitu sampai karakter waktu awal piyiknya pun bisa seperti itu gitu loh. Sampai dengan pastronya Kosasa, terus metronya Eko Mustika itu dengan betina yang berbeda. Saya bilang, Eko ini anak Mustika metro kayak gini-gini. Saya bilang coba kan kasih anak Bandset biasanya cetak kok. Aku bilang, ya ini mainnya ya main tali 3/4 ya kayak metronya sudah. Berarti ini kalau saya yang jenderal udah nggak ada. Tapi kalau jenderal itu burung yang jadi di usia tua. Usia 5 rampasan baru jadi. Jadi kalau ditemuin nama betina cetak seperti ini ya nanti ya sama nasibnya tunggu 5 rampasan. Makanya, tapi kalau temuin kaisar boleh, karena kaisar rampas piyik udah bisa juara dan memang keturunannya cerdas-cerdas.
Kalau ditemuin nama sapu angin, nasib ya. Satu rampasan cuma jadi untul itu. Ada beberapa sih kok. Ini ada lagi, Mas. Ada sih, coba di kandang besar ya. Di kandang besar. Ada yang di situ Gus, kelabu mata asam, kandangnya di pojok. Itu belum pernah saya pakai kok. Tapi badannya lebih keker dari itu. Labu manggis. Kelabu coklat kelaras. Di kandang besar itu maksudnya umbar? Saya ada kandang sana, Koloni? kandang koloni. Oh. Berarti diumbar toh apa? Di ternak? Ya, sementara yang betina lagi nggak pakai tak umbar gitu kok. Diumbarin gitu. Kalau yang kita program yang mana lagi ambil Iya sih, enak. crossing gitu. Ini total ada berapa burung? Total jagung sebulan berapa ini berarti? Pokoknya kemarin vaksin sekitar 300 ekor. Walah. Kan kami divaksin setiap Oh, 3 tetap bulan. pakai vaksin ya? Pakai vaksin. Saya nggak pernah vaksin sih. Cuma baru mutak terapkan vaksin cuma. Saya soalnya pernah pengalaman waktu main balap itu kok. Nah. Itu tahun 2002 itu saya main balap punya 40 pasang. 1 tahun itu habis apa telo semua. Nah, Nah. saya buang kandangnya atau bakar semua, saya ganti lagi playernya sama segala, tahun depannya lagi habis telo lagi semua. Nah, kebetulan ada teman ngasih tahu divaksin. Ya vaksin Doro mana? Saya bilang waktu itu pakai vaksin ayam. Pakai Endela Sota. Endela Sonta tetelo, cuma dosisnya yang suntikannya harusnya ke ayam kan 1 cc kok. Kalau saya pelarutnya jadi dibikin 0,1 cc per 1 burung. Jadi sudah saya buktikan begitu disuntik dengan vaksin 0,1 cc hari ini, besok saya gojlok burungnya itu dari lepasan Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Padahal standarnya 0,2 ya. 0,1 kan sesuai itunya, tergantung ininya kok. Tergantung kita apa maksudnya melarutkannya. Misalkan dosis 50 ekor itu kan vaksin Endela Sota ada Iya. 50 ekor. Ah. Kita campur dengan Aqua Pro injeksinya 5 cc saja. Oh iya, jadi 0,1 Iya, jatuhnya. jatuhnya 0,1. Kalau Suntiknya campurnya tidak perlu. 100 ya 0,2 ya. Iya, campurnya 100 jadi 0,2. Intinya dosisnya tetap sama ya. Tetap sama, yang masuk untuk ayam pun sama. Kalau ini belum dibuktiin, cuma warnanya mirip banget sama ibunya Sulanjana. Ibunya Sulanjana yang di Gompe itu kan adik Banset kan. Oh itu adik panjat. Ibunya adik Banset. Oh. Papahnya anak ragul dengan darah banteng PX. Kalau di badan sekarang pertanyaan saya, ini sekalian kita bahas tentang resesif ya atau cetak ya. Kalau di badan nih ya, dia di anakannya tetap resesif, badannya ikut ke bapak. Badannya sebagian besar ikut ke papahnya. Tapi tetap ada yang ikut ke sini. Ya, cuma penyutraan bulunya, terus kekenyalan dagingnya Variatif. Itu tetap sedikit, ya tetap lebih banyak ke arah papahnya juga. Oh, Begitu. Jadi tapi warna enggak loh ya. Warna? Enggak selalu. Gitu. ya warna mah nggak penting lah. Ya. Cuman kekenyalan, terus tipikal bulunya itu kan kalau Banset kan arah-arahnya begitu ya. Tapi kekenyalan dagingannya segala macam, oh ya pantas wong kenapa nggak bisa bikin seperti ke arah Bansetnya karena sedikit jomplang ke sana. Tapi kalau dari saya, pengamatan saya selama ternak, yang namanya ini, dia karakter itu kan bawaan gen. Bicara tentang kemauan. Kalau kemampuan kan dari fenotip. Iya. Nah, kalau ada yang badannya beda sama bapaknya, itu di anaknya cc-nya berbeda dari bapaknya. Nah kebetulan kan memang yang saya buktikan itu kan di tempat saya jodohkan misalkan hasil pairing kan saya paling 1 pasang 2 pasang waktu itu karena memang kita nyobanya begitu tapi kok karakternya yang dagingannya kok kebetulan masih mirip yang bapaknya kok jadi saya nggak tahu bikin kalau nggak entah ya kalau dibikinnya sampai Ya. 10 pasang itu seperti apa nggak tahu. Kalau, nah jadi gini, kalau dibikin lagi misal sampai banyak ya, misal ada yang bentukan badannya seperti ibunya. Nah contoh satu gini kok ambil itu Gus. Merah mata asem ini yang rada jomplang beda kok. Oh, Nah ini keluar lebih sesek kenceng ini. nah itu dia maksud saya. Ya itu. Itu dia ya. Jadi yang saya bilang pengaruh betina untuk membawa kecepatan masih Ada. tetap ya. Ada.
Lah yang satunya tritisnya nanti keluarin Gus. Karakternya mirip tetap ke bapak. Ke bapak. Ya kan, nah itu Tembaknya masih dapat ke ibunya. itu yang istilahnya jackpotnya. Jadi Ya. kita tahu. Jadi memang kita kalau ternak harus tahu ya Rabahan seperti apa, nanti seperti apa. Jadi Itu kita saya bikin pertama kok yang darahan ini 2 jantan. Nah, kok jantannya mirip papanya dan bisa juara gitu loh. Nah, saya bikin bikin lagi aja ada banyak. Nah, jadi ya keluarnya pertama tritis lah kok. Ini ada yang keluar gambir. Jadi aku tekalannya paling suka. Nah, ini sepasang kebetulan jantan semua kok. Yang satunya tritis itu yang namanya Haguromo. Itu kemarin pernah juara ring. Burungnya pelang nih nutup. Memang ya modelnya kayak pengandarannya itu nutup aja bawahnya ya ilah pertama disarung is kayak ketak kresek ya memang sampai tuanya pun juga begitu gitu loh. Lah tapi yang ini kita sarung lebih kencang lebih apa itu yang saya tahan, yang satu saya taruh di tempat teman. Jadi, karakter tetap ikut ke bapak. tetap iya tingginya tetap tapi memang dari bandetnya sendiri kan juga aman dia. Iya. Printnya Ini berarti bapaknya pakai apa ini? bapaknya itu yang di burung pengandaran. Coba pegang yang satunya Gus, itu beda. Ini sesarang berarti? Beda, ini yang ini adiknya. Kalau yang sesarangnya ada di temen. Dipisah ya memang ya? Saya bisa Memang kalau sesarang memang. tanya. Tapi memang saya buktiin nggak ketemu-ketemu. Gitu ya Nggak Kak? bisa. Satunya selalu ngadat. Ini ada dia. Oh beda banget Beda ya. banget ya kok. Beda banget. Lah itu. Nah ini kayak papahnya. Jadi kayak karakter yang kakak-kakaknya yang saya bilang model pertamanya kayak gitu dulu. Kalau bapaknya kayak apa? Masih di sini ada nggak? Masih ada bapaknya. Nah, ini buat belajar. Saya juga perlu belajar. Papahnya di kandang besar yang kritis. Tahu ya Gus? Kritis geding. Biasanya di rumah kamu cari deh. Tapi harusnya secara los lebih panjang ini ya. Maksudnya ini lumayan karena memang rada lebih itu, tapi karakter mirip aja terus ke arah mantalinya segala macam. Cuma ya bukan yang tipe jrotnya banget sama bandetnya juga enggak, kecuali yang merah itu lebih ke arah ke sini. Ini lebih licin. Licin ini. Lebih licin dibanding yang kakaknya kok. Tapi karakter awalannya ngelatih apa segala itu apa mirip aja. Ini sama gambir, masa kenceng gambir? Kenceng gambir kok. Losnya gambir itu refleks ininya lebih ini ya. Apa mungkin karena satunya juga lebih dulunya lebih cepat ya. Tapi untuk di fase 2 ini kayaknya kesini loh. Ya. Untuk di motong talinya itu. Kalau tiganya sih lebih neken gitu ya. Ini papanya ini kok. Itu waktu itu saya bilang ini darah pengandaran Robin Hutan itu udah terbut. Ini mas. Papanya saya Ini juga mewah loh. Itu udah dilatih jauh. sudah. Cuma baru satu lapang. Hah? Habis rontok lagi. Oh. Baru mulai kerja. Bapaknya cuma kayak gini. Ya. Ya kan? Ini maaf saya bilang cuma ya. Soalnya sama anaknya Tapi kayaknya lebih enak di anaknya. iya, tapi waktu yang pertama kok itu betul-betul gini kimir-kimir saya sampai ya ampun masa dapat. Berarti memang betinanya memang dia resesif ya untuk karakter. Untuk di body, pembentukan body, betinanya nggak resesif. Untuk yang Peyun Tegang 2 ini kesannya nggak resesif, tapi kalau Iya. yang anak pertama kok itu kan sebelah jantan-jantan semuanya. Yang satu badannya wis jiplek sama ini. Oh. Yang satu jiplek. Itu yang nggak bisa dipakai kok. Karena apa? Tetap kimir-kimir terus sampai 500 meter. Jadi yang sisanya bilang, dokter kalau udah 500 meter tetap begitu udah nggak usah dilatih aja, capek katanya. Pasti nggak akan bener. Nah yang satunya keluar screen, betul dilatih lumayan. Berarti pacek unggulannya di sini pancet, Pancet, yang paling unggulan sementara ya sampai saya pancet. masih ya. Terus ini ya anak Ducati, iya Nokia. Kalau buat ya ini. Jadi
Lancet sama Ducati, sama Nokia ini, Nokia anak Ducati. Itu seperti yin sama yang. Iya, yang Lancetnya yin, yang itunya yang. Jadi lembut itu bukan berarti pelan kiwir-kiwir, bukan. Jadi kelembutan sama kekerasan ini. Ini lagi saya pingkong, Lancetnya ketemu anak Nokia. Ya nanti Nokianya tinggal tuh kombinasi. Ini matanya kenapa ya? cacat dari PI katanya dipatok di sananya. Tapi masih. Ya sedikit bisa lihat tapi mungkin berderang-derang. Tapi ini dulu dipakai tadinya. Tadinya enggak. Oh, nggak Di sana dipakai. nggak dipakai. Cuma dari Brother Robin Hood-nya kan juaraan. Oh iya Jadi iya. saya nyoba jalakin dari Saya pengen lihat betina-betina lah. boleh. Di ke kandang sana bisa. Ya ini teman-teman, ini kandang koloninya gelap. Kita gelap-gelapan nggak apa-apa tapi asik sih.